Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahilladzi la yanduru masmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Kita akan melanjutkan pembahasan menikmati perjuangan pahlawan besar yang menaklukkan daerah barat Maghribi Spanyol, Andalusia. Pahlawan kita hari ini adalah Yusuf bin Tasfin yang hidup pada tahun 410 sampai dengan 500 Hijriah atau pada tahun 1019 hingga 1106 Masehi. Pada pribadi lelaki perkasa, sigap dan luhur ini terhimpun serangkaian sifat-sifat cemerlang yang timbul dari sejarah hidup beliau nan gilang gemilang. Figur teladan tentang kepahlawanan tiada tara sekaligus mempesona. Sifatnya yang paling mempesona terletak pada kepemimpinannya yang luhur, yang mendasari hidupnya secara keseluruhan. Keteguhan yang tidak goyah oleh perubahan situasi politik yang dihadapinya, penaklukan-penaklukan besar yang diwujudkannya, sehingga terwujud pemerintahan serikat nan luas. Yusuf bin Tasfin mampu menyatukan wilayah-wilayah Islam dari Padang Sahara di Afrika Utara sampai seluruh wilayah Spanyol, tepatnya di tepi sungai Ebro di sebelah utara Spanyol yang sekarang. Ini sebuah kedaulatan terbesar yang terbentang di belahan barat dunia Islam, baik dari segi kekuatan maupun kemakmurannya. Pahlawan cakap Yusuf bin Tasfin pada awalnya hanyalah seorang pemimpin lokal, salah seorang pemimpin yang padang pasir. Ia adalah seorang badui yang mengenakan pakaian bulu kumuh. Ia membatasi makanannya hanya dengan roti kering, daging, dan susu unta. Di dalam melukiskan kepribadiannya, para sejarawan mengatakan, ia orang yang sangat takut kepada Tuhan, menutup diri banyak berdoa, beristikharah tekun melaksanakan sholat, dan terus-menerus mengucapkan istighfar, minta ampun kepada Allah SWT. Kita mulai lembaran pertama dalam upaya memahami sejarah sang penakluk besar ini dari masa remajanya, mengenali negeri yang telah membentuk dirinya, sampai kemudian ia melalang buana ke Maghribi, Maroko dan sekitarnya, dan Andalusia Spanyol. Al-Murabitun. Masa muda Yusuf bin Tasfin tidak banyak diketahui, demikian pula latar belakang asal-usulnya. Riwayat yang ada baru mencatat nama Yusuf di sekitar pertengahan abad ke-5 Hijriah. Status beliau saat itu sebagai seorang pemimpin sekaligus hakim di kabilahnya. Yang diketahui dalam soal nasabnya hanyalah bahwa ia bergelar Abu Yakub Yusuf bin Tasfin bin Turfuf bin Wartakin bin Mansur bin Umayyah al-Khumairi. Ia tumbuh remaja di tengah kabilah Lamtunah di dataran Sanhajah, salah satu bagian dari bangsa Berber yang paling kuat pada masa itu, tepatnya di Afrika Barat Laut. Tentang tahun kelahirannya, menurut pendapat yang paling kuat adalah pada awal abad ke-5 Hijriah. Pada masa remajanya,
Beliau dikenal berbudi pekerti luhur, bijaksana, berani, adil, dan sangat takwa kepada Allah. Tapi mungkin saja Yusuf tidak mengenyam pendidikan agama sampai tinggi, mengingat kabilah-kabilah Berber di belahan paling barat seperti Maroko dan Aljazair dikenal nomaden dan bodoh secara keilmuan. Mereka pun hanya tahu Islam sebatas nama saja. Ketika itu Yusuf tumbuh dewasa di rumah seorang tokoh suku Lamtunah. Saya ulang, ketika itu Yusuf tumbuh dewasa di rumah seorang tokoh suku Lamtunah. Ada sebuah kisah berkaitan dengan kepemimpinan Lamtunah pada masa itu. Ringkasnya, ada seorang pemimpin kabilah Kadalah, yaitu kabilah yang bersaudara dengan kabilah Lamtunah di permulaan abad ke-5 Hijriah bernama Yahya bin Ibrahim Al-Kadali. Tatkala ia melihat betapa kaumnya sangat dungu, dangkal, dan terbelakang, maka ia memikirkan cara untuk mendidik mereka dan membina mereka di dalam bidang agama. Ia pun melakukan perjalanan menuju ke arah timur, hendak menuntut ilmu dan juga hendak menunaikan ibadah haji. Ketika kembali kepada kaumnya, ia datang bersama seorang faqih dari Qairawan di Tunisia sekarang ini, yang bernama Abdullah bin Yasin Al-Jazuli, untuk mengajar kaumnya dalam ilmu agama. Abdullah ini tergolong dai yang memiliki kesungguhan dan semangat besar. Ia juga seorang pendakwah dan orator yang mengesankan. Dengan sekuat tenaga ia berusaha membina badui-badui gurun pasir itu, mendidik mereka dalam bidang agama dan menanamkan berbagai semangat keislaman. Tatkala sikap luhur yang ia ajarkan telah tertanam di dalam batin mereka, dan ia sudah menjadi tokoh di kalangan mereka, Abdullah pun lalu mengajak mereka untuk berjihad. Ia pun menyebarluaskan tuntunan Islam yang benar dalam perang di kalangan kabilah. Ternyata mereka menyebut seruan tersebut dan berperang dengan bau-bau serta mengikutinya dengan patuh. Maka bersatulah seluruh kabilah Lamtunah, Kadalah, Masufah, Mustasah, dan lainnya yang tinggal di wilayah Sanhaja. Abdullah bin Yasin berperan sebagai pimpinan agama, sedangkan Yahya bin Ibrahim memimpin pasukan perang. Pada saat Yahya bin Ibrahim Al-Kadali meninggal dunia, maka Abdullah menemukan Abu Zakaria Yahya bin Umar Al-Lamtuni menggantikan kepemimpinannya untuk mengendalikan roda jihad. Beberapa kabilah Berber itu ada yang mengenakan kerudung atau cadar yang menutup wajah mereka kecuali bagian mata dan hidung. Mereka beralasan bahwa mengenakan kerudung itu adalah sebagai sarana syiar mereka. Ada juga yang berpendapat hal itu berawal dari tata cara pengantin mereka yang mengenakan kerudung tertentu. Atau boleh jadi karena pada suatu ketika terjadi peperangan, terdapat beberapa wanita yang turut berperang bersama mereka dengan berkerudung, sehingga dikira kelompok laki-laki. Namun mungkin saja kerudung itu sebagai lambang kabilah mereka. Untuk menguatkan kesatuan kabilah-kabilah Berber dari Sanhaja ini, Abdullah bin Yasin memberikan sebutan baru bagi mereka, yaitu Al-Murabbitun. Al-Murabbit bermakna pasukan garda depan untuk menolak musuh. Itu merupakan isyarat tentang perhatian mereka terhadap pentingnya berjihad di jalan Allah. Sejak itulah mereka mengenal dan menggunakan istilah baru tersebut. Abdullah bin Yasin melanjutkan peperangan terhadap kabilah-kabilah Maghribi beserta kerajaannya, menaklukkan negeri Dar'ah dan Sijlamasah yang terletak di sebelah tenggara Marrakesh, yang ketika itu belum dibangun seperti sekarang ini, yaitu masuk daerah Maroko, dan selanjutnya menaklukkan Agman. Abu Zakaria Yahya bin Umar Al-Lamtuni meninggal pada masa itu. Kepemimpinan militer lalu dijabat oleh saudara Abu Zakaria, yaitu Abu Bakar bin Umar Al-Lamtuni. Itu terjadi pada tahun 448 Hijrah. Lalu Abu Bakar menunjuk anak pamannya Yusuf bin Tasfin untuk memimpin pasukan Murabitun menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil Berber di kawasan Gurun Sahara Maghribi.
Mereka menuju ke arah selatan dalam upaya menaklukkan Al-Sus, sedang Abdullah bin Yasin mengupayakan penaklukan ke arah utara dan barat, tapi ia terbunuh dalam suatu pertempuran menghadapi kerajaan Tamsina yang terletak di ujung utara Maroko. Itu terjadi pada tahun 451 Hijriah atau 1059 Masehi. Disinilah untuk pertama kalinya sejarah mencatat nama Yusuf bin Tasfin, menyajikan kepada kita kisah kepemimpinan dan ketokohannya. Sebelum itu tidak banyak namanya disebut. Ketika Abdullah bin Yasin meninggal dunia, Abu Bakar bin Umar Al-Lamtuni mengambil alih kepemimpinan Murabitun secara total. Ia tetap melanjutkan misi penaklukan di Afrika sampai Sudan. Ia berangkat menuju wilayah pada pasir di timur dan memasuki negeri Sudan dan sekitarnya. Sedang kekuasaan di bagian barat yang tenang ia serahkan ke Yusuf. Bahkan ia menceraikan istri yang cantik Zainab binti Ishaq al-Fazariyah agar bisa dinikahi oleh Yusuf. Langkah ini ditempuh agar Zainab tidak perlu mengikutinya dalam misi penaklukan di gurun-gurun kering yang kejam. Selanjutnya Yusuf pun menikahi Zainab. Yusuf segera bergerak untuk menggabungkan wilayah kekuasaannya. Ia menyebarkan pasukan perangnya ke berbagai penjuru bagian barat Afrika. Ia gunakan pasukan Murabitun untuk memerangi kabilah Al-Qusaimah, khususnya kabilah Makrawah, Zanatah, Bani Yufran, juga cabang-cabangnya. Dan ia berhasil menaklukkan seluruh wilayah mereka. Tidak berselang lama Yusuf pun berhasil menaklukkan banyak wilayah lainnya di bagian barat, selatan dan tengah Sahara. Ketika ia pulang dari kancah peperangan di akhir tahun 454 Hijriah atau tahun 1062 Masehi, harulah namanya. Ia dan kerajaannya menjadi sangat disegani di kalangan orang-orang Maghribi. Di saat Abu Bakar sibuk dengan peperangannya di padang pasir bagian tengah Afrika, Yusuf menaklukkan satu demi satu negeri di sisi barat. Pertama negeri Fes yang sangat berpengaruh di bagian barat. Ia taklukkan di tahun 455 Hijriah. Lalu ia meneruskan dengan menembus padang pasir sampai wilayah Tangir Tanjah. Berlanjut menaklukkan pusat-pusat kekuatan lainnya dan barisan pendukung mereka, sehingga takluklah kabilah Maghribi seluruhnya. Zanatah, Umaroh, Makmurah, dan Makrawah pun takluk. Sesudah terjadi peperangan sengit yang berlangsung selama bertahun-tahun. Pada tahun 450 Hijriah, pada tahun 454 Hijriah atau tahun 1162 Masehi, Yusuf berniat membangun sebuah kota yang indah dan daerah yang elok sebagai basis pertahanan kerajaannya. Kota ini akan menjadi pendukung bagi pasukannya sekaligus sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan. Pilihannya tertuju kepada wilayah yang ada di barat daya Aghmat. Yusuf lalu membeli tanah itu dan merancang sebuah istana dan masjid di situ. Bahkan ia turut bekerja membangun masjid bersama-sama dengan para pekerja. Itulah awal sejarah terwujudnya kota Marrakesh yang besar, yang kemudian menjadi ibu kota pemerintahan Murabitun. Dan berikutnya pemerintah Han Muwahhidun. Peradaban Murabitun baru itu berlokasi di tepian Gunung Dar yang ada di perkampungan Al-Atlas. Sedang sisi lainnya terletak di wilayah kabilah Musamirah. Dan Musamirah ini termasuk kabilah Arab paling kuat dan terbanyak jumlahnya. Mereka mendukung kemenangan pasukan Murabitun. Pada tahun 470 Hijriah, Yusuf bin Tasfin menduduki jabatan di Tangir Tanjah, menggantikan pejabat sebelumnya yang suka menutup diri dan pendiam, bernama Al-Burghuti. Ketika itu Al-Burghuti yang sudah berusia 90 tahun sempat melawan kepada para penakluk Muslim itu, hingga ia pun terpaksa dibunuh. Selanjutnya Yusuf merayap ke Maghribi Tengah, menaklukkan Tlemcen, Tilimsan, dan Oran Wahran di Aljazair sekarang. Bahkan berlanjut sampai wilayah Tunisia. Namun meskipun kota-kota dan wilayah-wilayah Maghribi seluruhnya sudah dikuasai Yusuf, kekuatan lokal tetap berada di tangan para pimpinan dan pemerintahan setempat. Mereka memerintah daerahnya otonom dari kekuasaan pusat, tapi mengakui kedaulatan mereka berada di bawah Yusuf bin Tasfin dari Murabitun.
Wilayah kekuasaan Yusuf membentang luas dari Tunis di timur sampai ke tepian Samudra Atlantik di barat atau Mali dan Mauritania sekarang, dan dari Laut Tengah Mediterranean di utara sampai ke perbatasan Sudan di selatan. Di tengah-tengah kejayaan kekuasaan Murabbitun yang dikembangkan oleh Yusuf bin Tasfin itu, terjadi peristiwa dramatis yang sangat mengharukan. Abu Bakar bin Umar Al-Lamtuni, pemimpin utama Murabbitun yang juga salah satu pendiri bangsa baru itu, pulang ke Maghribi setelah bertahun-tahun mengembara untuk berdakwah dan memerangi kabilah-kabilah di Sudan yang masih menyembah berhala. Seperti sudah dijelaskan di muka, Abu Bakarlah yang dulu mendudukkan Yusuf bin Tasfin, saudara sepupunya itu, sebagai penguasa Al-Maghribi selama ia berjihad di padang pasir Sudan, dan ia kini kembali ke utara hendak melihat bagaimana kondisi Maghribi sekarang. Ternyata Maghribi sudah berkembang pesat menjadi sebuah kerajaan besar dengan wilayah sangat luas, dan itu atas kerja keras Yusuf bin Tasfin. Abu Bakar tiba di Maghrib pada tahun 465 Hijriah atau tahun 1073 Masehi. Ia berhenti di kota Akhmat yang berdekatan dengan ibu kota Murabbitun yang baru, yaitu Marrakesh. Ia mengutus beberapa orang temannya kepada Yusuf untuk menjelaskan situasi dan mempelajari posisinya. Yusuf menyambutnya dengan hangat dan penuh persaudaraan. Setelah melihat keberhasilan Yusuf mengembangkan kekuasaan Murabbitun di seluruh Maghribi, Abu Bakar menyadari bahwa kini Maghribi telah terlepas dari tangannya. Tidak ada jalan baginya untuk mengambil lagi kekuasaan yang dulu ia serahkan kepada Yusuf. Lalu mereka berdua mengadakan pertemuan di suatu tempat di antara Akhmat dan Marrakesh. Abu Bakar pun berwasiat kepada putra pamannya itu supaya bersikap adil dan santun di dalam memerintah. Selanjutnya ia mengucapkan salam perpisahan karena ia hendak kembali ke padang pasir. Ia ikhlas melihat kerajaannya berada di tangan penguasa yang benar. Subhanallah. Demikian Abu Bakar kembali bersahabat dengan padang pasir yang ganas, menyebarkan Islam kepada kabilah-kabilah di Sudan dan sekitarnya. Bersama pasukan yang setia, ia pun tetap bersemangat dalam jihad untuk menyebarkan Islam dan memerangi kabilah-kabilah yang menghalangi misinya. Sampai akhirnya ia terbunuh sebagai syahid di salah satu pertempuran pada tahun 480 Hijriah atau tahun 1087 Masehi. Pilihan Abu Bakar untuk menyingkir dari kekuasaan telah menyelamatkan pemerintahan Murabbitun yang besar yang dikembangkan oleh seorang jenderal besar, Yusuf bin Tasfin. Fondasi awalnya telah dibangun oleh laki-laki faqih yang rendah hati, Abdullah bin Yasin. Kepemimpinan Murabbitun dengan cepat meluas dari sebuah kepemimpinan keagamaan lokal sampai menjadi kekuasaan politik yang besar, dan Yusuf menyandang gelar Amirul Mukminin. Pada mulanya Yusuf hanya bergelar Amir, pemimpin, tetapi ketika ia sukses menaklukkan wilayah Maghribi dan kian meluas kerajaannya, sejumlah tokoh Murabbitun hendak mengenakan kepadanya gelar khalifah. Bahkan penyusun kitab Rawdatul Al-Qirtas mengatakan bahwa Yusuf adalah khalifah. Tetapi laki-laki saleh ini menolak dan membatasi gelar dengan sebutan Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman, dan Nasiruddin, pembela agama. Baginya, sebutan khalifah hanya ada satu, dan itu sudah dimiliki oleh penguasa Bani Abbasiyah di Irak. Tetapi beberapa orang mengaguminya masih saja mengenakan gelar khalifah kepadanya, dan itu terjadi pada tahun 466 Hijriah. Dan pada akhir masa kekuasaannya, dia bahkan berhasil meluaskan kekuasaan Murabbitun sampai mencakup seluruh Andalusia. Langkah terakhirnya ini dilakukan atas saran para ulama yang prihatin dengan kondisi Islam di Andalusia yang tengah terancam oleh kekuasaan Kristen. Sebelum berangkat ke Andalusia, Yusuf bin Tasfin mengirim utusan, yaitu Alamah Ibnu Al-Arabi, untuk menjumpai Khalifah Al-Mustadhir Billah dari Bani Abbasiyah di Baghdad. Dalam suratnya ia menjelaskan tentang kekuasaan yang telah dikaruniakan Allah kepadanya, dan ia berharap dapat menjadi bagian dari kepemimpinan Bani Abbasiyah berkaitan dengan jabatannya di berbagai wilayah. Al-Mustadhir menyetujui permohonan itu, lalu mengirimkan kepadanya peta-peta batas wilayah disertai dengan pujian dan penghormatan. Penaklukan Andalusia membaharu pemerintahan Islam. Meski kerajaan Al-Murabbitun di Maroko dan sekitarnya
Sudah dipuja kehebatan, tapi itu bukanlah capaian terbesar di dalam sejarah hidup sang penakluk besar ini. Masih ada lukisan yang lebih indah dan lebih mengagumkan dalam sejarah hidup Yusuf bin Tasfin. Mengertikah kita semua lukisan apa kiranya itu? Dan apakah kiranya sisi keindahannya? Jawabnya adalah Andalusia. Negeri Andalusia terletak di sebelah laut. Negeri Andalusia terletak di seberang laut. Untuk mencapainya berarti harus melalui perjalanan yang amat berbahaya dan paling sengit di dalam sejarah perjalanannya. Saat itu kekuasaan Bani Umayyah tengah surut di Andalusia. Seiring dengan masa gemilang Yusuf di Maghribi di abad ke-5 Hijriah, Andalusia terpecah belah dilanda konflik internal akut. Para pejabatnya saling berebut kekuasaan. Konflik internal telah merobek-robek kesatuan politik umat di sana. Muncul sekitar 20 negara kecil di beberapa kota dan provinsi yang dipimpin oleh kepala-kepala suku yang dikenal istilah Daulat At-Tawaif. Para penguasanya bergaya seolah-olah khalifah yang agung. Mereka pun mengenakan gelar-gelar agung setinggi gelar-gelar yang dipantulkan oleh Ibnu Rashid. Yang buat aku muak di bumi Andalusia ini adalah penggunaan gelar oleh orang-orang yang layak maupun yang tak layak. Gelar-gelar kerajaan pada tempat yang tidak semestinya, seperti seekor kucing yang melukiskan tentang sambaran singa. Pada hakikatnya kerajaan-kerajaan itu adalah kerajaan kecil dan lemah kecuali kerajaan Bani Abbad di Sevilla. Kekuasaan mereka terbatas di beberapa kelompok wilayah saja. Beberapa bahkan akhirnya harus takluk pada kerajaan-kerajaan Kristen yang mulai bergerak dari utara. Kondisi seperti itu tentu saja membahayakan masa depan Islam di Andalusia. Terlebih-lebih beberapa kerajaan Kristen Spanyol terus menanti peluang untuk menghabisi seluruh kaum muslimin di bumi Andalusia. Masing-masing raja kecil itu saling bermusuhan. Yang satu berupaya hendak merenggut daerah atau wilayah kerajaan lainnya. Peperangan sporadis hampir menjadi pemandangan sehari-hari. Yang lebih menyedihkan, untuk memerangi kerajaan muslim lainnya, seringkali mereka meminta bantuan kerajaan Kristen. Fenomena sebaliknya terjadi di wilayah-wilayah yang dikuasai beberapa kerajaan Kristen. Mereka semakin mendekat, menempatkan barisan. Kerajaan-kerajaan kecil itu lalu bersatu dalam dua kerajaan yang lumayan besar, yaitu kerajaan Leon dan Kastil, dan kerajaan Aragon. Orang yang duduk di singgasana Leon dan Kastil pada saat itu adalah seorang raja yang kuat dan ambisius, yaitu Alfonso VI. Dia melihat adanya peluang yang sangat bagus untuk merenggut pemerintahan Islam yang kecil-kecil itu. Ia pun menaklukkannya satu demi satu. Padahal mulanya raja Muslim Andalusia tidak menyadari bahwa ini Pada mulanya raja-raja Muslim Andalusia tidak menyadari bahaya ini, sehingga mereka tak berupaya menghentikan pertikaian internal. Alfonso VI memang menjebak mereka melalui politik pecah belah seperti itu. Ia membantu satu kerajaan muslim untuk menghadapi kerajaan muslim lainnya. Raja Al-Mumtamid dari Bani Abbad di Sevilla yang paling kuat dibanding lainnya, awalnya juga tidak menyadari bahaya yang mengancam eksistensi umat Islam itu, yaitu yang kini nyata di depan mata. Maka mulailah raja-raja Kristen mencaplok wilayah-wilayah muslim Andalusia, termasuk Toledo yang sebelumnya dikuasai oleh Bani Zu al-Nun asal Berber. Penguasa Toledo, Al-Qadir bin Zu al-Nun, dipaksa turun tahta setelah ditaklukkan oleh Alfonso VI pada 25 Mei 1085 Hijriah. Pada 25 Mei 1085 Masehi atau 478 Hijriah. Sedangkan Bani Hud yang menguasai Zaragoza menyerah pada Raja Kristen pada 1141 Masehi. Kejatuhan dua wilayah itu kian memperlemah pertahanan Muslim di Andalusia. Barulah kemudian raja-raja kecil Andalusia itu mulai sadar terhadap bahaya yang sudah di depan mata mereka. Al-Mu'tamid bin Abbad, penguasa Sevilla dari Bani Abbad, adalah yang paling awal menyadari bahaya itu, bahkan bahaya besar. Dan karena itu, ia tak bisa lagi meminta bantuan saudara-saudara muslimnya di Andalusia yang kian melemah. Maka ia menoleh ke seberang laut, yaitu Afrika Utara. Ia mendekati dan meminta bantuan Yusuf bin Tasfin, raja besar dari Bani Murabitun yang tengah berkuasa di seluruh Afrika Barat dan kawasan Maghribi.
Al-Mu'tamid dan dua raja kecil Andalusia lainnya mengirim utusan khusus menghadap Yusuf di Marrakesh, ibu kota Murabbitun. Mereka meminta bantuan Yusuf untuk memerangi penguasa Kristen yang mengancam eksistensi umat Islam di Andalusia. Mereka juga menceritakan tentang berbagai kekalahan yang mereka alami dan bahwa banyak wilayah Islam itu kini telah dikuasai kerajaan Kristen. Pada mulanya Yusuf bin Tasfin ragu dalam menyambut permintaan mereka sebab ia belum mengenal situasi semenanjung Iberia, tempat Andalusia berada. Ia juga belum pernah bertempur melawan orang-orang Kristen. Untuk itu, ia meminta waktu untuk bermusyawarah dengan kaumnya dan para ulama. Bila ulama dan kaumnya setuju, ia akan berangkat menuju Andalusia. Ternyata mereka menyetujui permohonan orang-orang Muslim Andalusia itu. Yusuf bin Tasfin menganggap perang menghadapi kerajaan-kerajaan Kristen yang mengancam Muslim itu sebagai perang agama. Meski ada pula yang mengatakan bahwa Yusuf sendiri berminat untuk menguasai wilayah Irak itu seluruhnya, yang tengah terpecah belah oleh nafsu berkuasa raja-raja kecil yang lebih suka berfoya-foya ketimbang memajukan Islam. Langkah raja-raja kecil Andalusia meminta bantuan Yusuf ternyata diketahui oleh Raja Alfonso VI dari Federasi Kerajaan Leon dan Kastil. Raja Kristen terbesar ini segera menyurati Yusuf bin Tasfin yang berisi janji dan ancaman. Yusuf menjawab surat itu dengan antara lain menulis, lebih lanjut jawabannya adalah sebagaimana yang Anda ketahui dengan kedua mata Anda, bukan sebagaimana yang Anda dengar dengan telinga Anda. Keselamatan adalah bagi mereka yang mengikuti petunjuk. Ini bagian pertama dari Yusuf bin Tasfin. Akan kita lanjutkan pada bagian yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.